Ini contoh soalnya ya. Ya, Pak. Sebuah benda, ya, benda O. Ya. Jadi benda O itu gambarkan di titik ini ya. Benda O ditarik oleh dua buah gaya, ya. A sebesar 20 Newton, yang ini adalah A 20 Newton, kemudian B sebesar 10 Newton, yang ini B. Jadi A ini nilainya ini garis adalah 20 Newton, kemudian garis ini nilainya adalah 10 ya. Kemudian garis ini adalah 10 Newton, ya. Kemudian kedua gaya tersebut membentuk sudut 60 derajat ya. Jadi perhatikan di sini ada dua sudutnya. Yang ini itu diberi simbol sudut alfa ya. Sudut alfa ini sebesar 60, ya, yang ini sudut alfa sebesar 60 derajat. Pertanyaannya, hitunglah besar vektor dan arah ya. Jadi pertanyaannya di sini ada dua. Yang pertama adalah besar vektor, yang kedua adalah arahnya. Ya. Untuk menghitung besarnya, ya, ingat untuk menghitung besar vektor, karena ini disebut sebagai metode jajar genjang ya. Karena gambarnya ini, kalau awalnya hanya modelnya biasanya seperti ini, ya. Ini vektor A, kemudian ini adalah vektor B, ya. Karena metodenya disebut metode jajar genjang, maka dibuatlah sebuah bangun yang menyerupai jajar genjang, ya. Jadi dibuatlah seperti ini ya. Ini kan menyerupai jajar genjang ya. Makanya metode ini disebut sebagai metode jajar genjang. Ya. Dengan resultan vektor ya, yang ini R. Ya. R itu adalah resultan vektor. Resultan vektor itu selalu ditarik dari pertemuan pangkalnya ya. Karena kalau vektor ya, ini disebut ujung yang tanda panah, kemudian ini disebut sebagai pangkal. Jadi ditarik garis diagonal, ya, garis diagonal dari pangkal vektor. Ya. Itulah yang merupakan istilahnya resultan ya. Resultan itu sebenarnya sama dengan jumlah. Ya, jadi kalau kita mengatakan resultan, berarti itu adalah jumlah vektornya. Jadi ketika vektor A dijumlahkan dengan vektor B, berapa hasilnya? Ya, atau berapa resultannya? Ya. Kemudian besar sudutnya ini, ya, sudutnya ini adalah 60 derajat. Ingat untuk metode jajar genjang, ya, resultan vektornya itu selalu menggunakan persamaan ini ya, tidak pernah berubah. R sama dengan, ya, kalau di sini A kuadrat, karena di sini tandanya A ya, A kuadrat ditambah dengan B kuadrat dari sini, ya, ditambah dengan 2 kali A dikali B dikali dengan cos theta. Ya. Ini sudah pernah belajar ya tentang cos atau cos? Pernah belajar sebelumnya? Iya Pak, pernah, tapi agak-agak dilupa Mi. Ya, itu lupa, dalam Pak. Di matematika dinamakan trigonometri ya. Trigonometri, tri itu artinya 3. Ya. Jadi ada sin, ada yang namanya cos, ada yang namanya tangen. Sinus, ada namanya kosinus, dan ada yang namanya tangen. Ya, nanti di matematika akan diajarkan lebih lanjut. Kalau sudah dituliskan modelnya seperti ini, ya, A kuadrat ditambah B kuadrat, tinggal kita masukkan angkanya. Ya. Nilai A-nya itu adalah 20 Newton, ya. 20 pangkat 2 ditambah B-nya itu 10 pangkat 2. Ingat ini diambil dari sini ya. A 20 Newton dan B 10, ya. Ditambah 2 kali 20 kali 10 dikali dengan cos, ya, besar sudutnya ini. Ini besar sudutnya 60 derajat. Ya. Sama dengan, ya. Kalau 20 pangkat 2 berapa? Ingat 20 pangkat 2 artinya, ya, 20 pangkat 2 itu artinya 20 kali 20 ya.
20. Ya, 20 kali 20 itu ya 2 kali 2 4. Berarti 20 kali 20 400. Oke. 400. Kalau 10 pangkat 2 100. 100. ya 100. Ditambah ya 2 kali 20. 2 kali 20 berapa? 40 kali 10 400. Ya, 400 ya. Kemudian dikali dengan nilai cos 60. Cos 60 itu harus dilihat di tabel ya. Di tabelnya, di materinya saya sudah berikan Saya buka kamera, woi. clear nih ya sekarang. Halo. Ya, Pak. Ya. Untuk menentukan sudutnya, ini kelihatan ya di layar tabelnya? Buram ki Pak. Buram ya. Oke, kalau buram saya cari dulu tabel lain. Masuk di sini. Kalau ini kelihatan? Masih, Pak, masih. Masih buram? Buram ke Pak. Iya, Pak. Masih buram. Buram ya. Buram. Buram, kalau begitu saya pindahkan coba. Masih, Pak. Kalau ini? Masih, Pak. Masih buram. Masih buram? Buram semua ki Pak. Buram. Buram semua? Iya, Pak. Iya, Pak. Ini? Masih, Pak. Ya. Jelas Mi? Sudah jelas? Belum ada, Pak. Pak, tidak ada ini gambarnya. Enggak ada gambarnya Pak. Ada gambar. Abu, Pak. Masih? Tidak ada gambarnya Pak. Belum ada, Pak. Yang kelihatan apa? Warna abu-abu, Pak. Logo ji Pak, logonya ji. Yang mata jadi di situ, Pak. Tunggu ya. Bisa. Belum kita menekan sinyal kamera Pak. Tidak yang begitu. Kalau begini? Kelihatan? Iya.
Iya Pak, Kelihatan, Pak. kelihatan Pak. Berarti kameranya betul ya tidak menyala tadi. Iya, Pak, ini. Ya. Kelihatan, Pak. Ya, Kita lanjut jelas yang Pak. besar sudutnya ya. Iya, Pak, jelas nih. Besar Jelas sudutnya ini kan cos 60 ya. Iya. Untuk melihat menentukan besar sudutnya ya, itu bisa kita lihat di tabel atau menggunakan alat hitung ya. Di contoh soalnya itu saya sudah sertakan tabel yang lebih besar. Misalkan ini 60 derajat ya, karena di sini tertulis 60 derajat. Ya. Jadi untuk melihatnya di tabel, kita cari angka 60 ya. Angkanya itu dilihat di bagian atas sini. Ya, ada 0 derajat, Ya Pak. 30 derajat, 45, 60. Ya. Berarti 60 derajatnya ini kemudian kita cari yang baris kolom cos ya, nilai cos ya. Cosnya itu ini. Seperdua. Ya. Seperdua. Berarti pertemuannya itu adalah ini ya. Seperdua. Berarti cos 60 ini kita ganti dengan seperdua. Ya. Oh. Selanjutnya sama dengan akar, kita tulis kembali akarnya. 400, kita selesaikan dulu yang perkaliannya ya. Tambah 100 ditambah 400 kali seperdua berapa? 900. 400 kali 1 400. 400 bagi 2 200, Pak. ya 200 sama dengan akar, tinggal kita jumlahkan semuanya. 400 tambah 100 500. Pak. tambah 200 700. iya akar 700 ya. Ini bisa disederhanakan menjadi akar 100 dikali dengan akar 7 ya. 7 kali 100 kan 700 ya. Iya. Akar 100 itu Akar. 10. iya 10 dikali dengan akar 7 7. ya Newton ya, sama dengan ini hasilnya 10 akar 7. Sudah jelas? Sudah. Silakan ya kalau ada yang mau tanya. Kemudian untuk menentukan arahnya ya, kalau kita ingin menentukan arah ya, arah resultan ya, itu kita bisa menggunakan R ya, R sin theta ya, R dikali dengan sin theta sama dengan A dikali dengan sin theta ya. Nilai R-nya itu ini yang kita hitung tadi. Ini kan nilai R yang kita peroleh. Kita masukkan 10 akar 7 dikali dengan sin ya. Nilai tetanya itu yang akan kita cari ya, dikali sin theta sama dengan A ya. A itu ada di soal ya, ini yang 20 Newton ya, panjangnya vektor A 20 Newton ya, dikali dengan sin, oh bukan sin theta ya, sin. Saya ganti dulu ini. Ini dikali sin alfa ya. Dikali dengan sin alfa. Ya. Berarti dikali dengan sin sudut alfanya itu yang ada di soal. Yang ini sudut alfa. Ya. 60 derajat. Ya. Atau sudut vektornya, ya. Yang ini yang 60 derajat ya sudut vektornya. Ya. Itu yang kita hitung ya. Berarti 10 akar 7 dikali sin theta sama dengan 20 dikali, kita kembali lagi untuk menilai sin ya. Ini 60 derajat. Kemudian sinnya ini. Berarti nilainya adalah 1/2 akar 3. ya, 1/2 akar 3 ya. Berarti 10 akar 7 dikali sin theta itu sama dengan 20 kali 1, 20 dibagi 2, 10 ya. 10 akar 3 ya. Atau sin theta ini kita pindahkan ya.
yang ada di sebelah kiri ini, karena dia perkalian, kita pindahkan ke sebelah kanan. Ya. Menjadi 10 akar 3 dibagi 10 akar 10 akar 7. ya 10 akar 7. Ya. Hasilnya sin theta sama dengan ya. Ingat karena dia angkanya sama dan pembagian dan perkalian 10-nya bisa kita coret ya. Ini berarti sisa akar 3 Akar 3 bagi akar 7. dibagi dengan akar 7. Ya. Akar 3 dibagi akar 7 berapa hasilnya? Kita pakai Bisa Pak? Iya. Bisa pakai alat hitung saja ya. Iya, Pak. Misal kalau di kalkulatornya ada ya. Jadi akar 3 tunggu saya cari. Akar 3 dibagi dengan akar 7 ya sama dengan hasilnya 0, sin theta ini sama dengan 0,654. Ya. Untuk melihat besar sudutnya, sudut itu kan simbolnya theta ya. Theta itu sama dengan ini juga harus kembali melihat tabel. Saya ambil lagi tabel 1. Mana ya? Ya. Pak. Bagaimana ceritanya kan? Ini ditanyakan di sini.
Ada yang bertanya silahkan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Pak, bagaimana itu caranya dibagi akar 3 dengan akar 7 tanpa kalkulator? Kalau dia akar ganjil seperti ini, yang paling mudahnya itu pakai kalkulator ya, karena dia bukan akar yang cukup untuk diakarkan ya. Jadi kalau Anda menggunakan kalkulator, silahkan cari dulu berapa nilai dari akar 3 ya. Akar 3 itu nilainya 1,732 ya. Dibagi dengan, kalau akar 7 nilainya itu 2,645 ya. Itulah yang kita bagi, 1,732 dibagi dengan 2,645 ya. Itulah yang hasilnya 0,654 ya, yang ini. Ada lagi? Bisa ya? Iya, Pak. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Enggak ya, Pak. Enggak ada Pak, jelas. Cara menentukan besar sudutnya ini bisa ya semua? Insya Allah. Ya, 41 derajat ini bisa ya. Kemudian kembali dulu di soalnya. Yang soalnya saya berikan dulu petunjuk. Yang ini tugasnya ya. Waduh. Iya. Ya. Di sini kan gambarnya hanya satu, tapi pertanyaannya ada dua ya. A ditambah B. Jadi untuk bagian A ya, silakan Anda menggambar kembali vektor ini ya. Ini kan sudah vektor A. Ini kan adalah vektor B ya. Buat jajar genjangnya ya. Kemudian yang di tengah ini adalah R ya. Kemudian besar sudutnya ini adalah 30 derajat. Ya, hitung seperti tadi ya. Tinggal Anda hitung bahwa R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B dikali dengan cos theta. Ya. Ini sama dengan, tinggal Anda masukkan angkanya. 50 pangkat 2 ditambah dengan 80 pangkat 2 ditambah dengan 2 kali 50 kali 80 dikali dengan cos berapa? Ya, cosnya sesuai dengan sudutnya ini. 30 derajat. Oh, 1/2/3. Ya, nanti Anda hitung sampai selesai ya untuk bagian A. Kemudian untuk bagian B, perhatikan di sini pertanyaannya bagian B itu adalah A dikurangi B. Ya, jadi untuk bagian B, ya, vektor A-nya, ya, kalau A ditambah B, ingat, kalau A ditambah B kan modelnya A-nya ke atas, ya, B-nya ke kanan. Itu A ditambah B. Sedangkan kalau A dikurang B, ya, berarti A-nya ke atas, ya, B-nya itu akan ke kiri karena dia bernilai bertanda negatif. Nah, dia bertanda negatif, berarti untuk gambar B, Anda buat seperti ini. Buatlah jajar genjangnya. Nah, inilah yang menjadi F. Ini adalah A, ini adalah B, kemudian ini adalah
tetanya, sudut tetanya. Jadi R-nya sama dengan, tetap persamaannya sama ya. A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B dikali dengan sudutnya cos sama dengan akar. Ya. A-nya tetap kita masukkan 50. Kemudian B-nya, karena ini sudah mengarah ke kiri, ya, maka dia akan bertanda negatif ya. Berarti kita tulis di sini minus 80 pangkat 2 ditambah 2 kali 50 dikali dengan minus 80 dikali dengan cos. Ya, apa besar sudutnya? 30. Bukan lagi 30. 30 itu yang ini. Ini yang 30. Kalau ini berapa besar sudutnya? Iya. Ya, ini kan 30. Kalau sudutnya lurus, ya, kalau lurus seperti ini, jumlahnya itu 180 derajat. Sudah diambil 30 ke sini. Berarti sisanya ini adalah 100. Ya, sisanya ini tentu saja 180 dikurangi 30. Ya. Ada di contoh yang kedua ya, sama dengan contoh yang kedua. Mana tadi? Ya. 180 dikurangi 30 berarti hasilnya ini adalah 150. Ya, sudutnya ini adalah 150 derajat. Ya. Ini 150 derajat. Ya. Berarti cosnya adalah cos 150 derajat yang kita ambil. Tinggal diselesaikan. 50 pangkat 2, 2500. 8 minus 80 pangkat 2, minus kali minus itu positif ya. Berarti 6400 ditambah 2 kali 50 100 dikali dengan minus 80. Nanti Anda cari nilai cosnya ini. Ya. Sama dengan akar 2500 ditambah dengan 6400. Ya. Positif dengan negatif ini jadi kurang nanti di sini ya tandanya. Dikurangi 8000. Ya. 100 kali 80 kan 8000 ya. 100 kali 80 itu sama dengan 8000. Kalau 100 dikali dengan 100 dikali dengan minus 80, ya hasilnya adalah minus 8000. Ya, berarti minus 8000 dikali dengan nilai cosnya nanti di sini. Nilai cos 150. Ya, hitung sampai selesai. Paham ya? Iya, Pak. Ada yang ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang bertanya. Perhatikan saja contohnya ya. Saya kira di contohnya itu sudah cukup jelas. Ya. Yang contoh yang pertama maupun contoh yang kedua. Jadi contoh yang pertama itu adalah penjumlahan vektornya, sedangkan contoh yang kedua itu adalah pengurangannya. Ada yang bertanya sampai di sini? Kalau tidak ada, kalau tidak ada, saya kira cukup ya. Karena waktunya juga sudah habis. Jadi kalau ada masalah ketika Anda kerjakan, silahkan difotokan ya. Kalau bertanya, difotokan di mana letak permasalahannya supaya mudah saya berikan jawaban. Kalau tidak difoto, saya agak sulit menjawab pertanyaannya arahnya kemana. Ya, jadi silahkan difotokan. Kalau misalkan mau menanyakan gambarnya sudah benar atau tidak, ya difoto gambarnya nanti saya koreksi. Oke? Iya, Pak. Ya.
Kalau begitu saya kira cukup ya untuk hari ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.